Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu audit perpajakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, yaitu Liana Agustia Dewi, dan bersama rekan saya, yaitu Sofian Dayani, Nisa Rahman Nabila, Arlita Bekti Faidani, dan Himatun Hoiriyah. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai audit perpajakan yang dibahas dalam bab ini. Jadi, audit yang dibahas dalam bab ini adalah audit yang dilakukan secara internal berkelanjutan yang menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan. Dan fokusnya adalah untuk menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan. Penilaian yang dilaksanakan audit ini adalah mencakup yang pertama, kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan perusahaan dan biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. Yang kedua, aplikasi manajemen pajak yang mengolah transaksi perpajakan perusahaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tujuan dan manfaat audit perpajakan. Yang utama adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap yang pertama yaitu ketepatan kebijakan perpajakan, yang kedua kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan, dan kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan. Audit internal perpajakan ini lebih berfungsi sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Hasil audit ini dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengelola kewajiban perpajakan, serta meningkatkan efisiensi pembayaran pajak dan ketaatan pada peraturan perpajakan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ruang lingkup audit perpajakan. Ruang lingkup audit perpajakan ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam aspek efisiensi pembayaran, penilaiannya yaitu terhadap meminimalkan taxable revenue atau penghasilan kena pajak, dan yang kedua yaitu memaksimalkan deductible expenses atau biaya-biaya yang dapat dikurangi sebagai pengurang pajak. Dan yang aspek ketaatan penilaiannya yaitu terhadap yang pertama pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua perhitungan pajak dengan benar, dan ketiga penyetoran pajak tepat waktu, dan yang terakhir yaitu pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tax review. Tax review ini dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif, tax review ini dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan, dan tax reviewer ini melakukan analisis berdasarkan laporan keuangan dan SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Manfaat tax review ini adalah yang pertama untuk menghindari sanksi pajak, yang kedua menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan ini terjadi karena dua faktor, baru ditemukan pada saat pemeriksaan dan tidak dapat dikonfirmasi oleh pemeriksa. Yang ketiga untuk menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan, yang keempat untuk menghindari daluarsa pengajuan keberatan pajak, yang kelima untuk mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh 25 atau pajak penghasilan 25, dan yang terakhir untuk mengusahakan surat keterangan bebas pajak. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hak dan kewajiban pajak. Hak-hak wajib pajak ini tertuang dalam pasal 3 ayat 4 dan pasal 8 ayat 1. Dan kewajiban wajib pajak terdapat pada pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2,
Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1. Berbagai fasilitas dan insentif pajak yang diberikan pemerintah, baik untuk penghasilan badan maupun penghasilan pribadi, dapat dijadikan rujukan oleh wajib pajak untuk mengatur transaksi operasional dan bentuk usahanya agar dapat menikmati fasilitas dan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah tersebut. Selanjutnya, terdapat audit atas pajak penghasilan Pasal 21. Pasal 21 ini berisi mengenai pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan, dan pelaporan SPT masa pajak penghasilan Pasal 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak yang telah berakhir. Selanjutnya, terdapat audit atas pajak penghasilan Pasal 26. Pasal 26 ini berisi mengenai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dan dari Indonesia selain bentuk usaha tetap dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Wajib pajak harus menyetor penghasilan Pasal 26 yang dipotong pajak paling lama tanggal 1 sampai bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan melaporkannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, terdapat audit atas pajak penghasilan Pasal 22. Besarnya pungutan yang diterima oleh wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang telah diterapkan terhadap wajib pajak yang telah menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak harus menyerahkan bukti pemungutan kepada wajib pajak yang dipungut, dan sebagai yang dipungut, wajib pajak harus mendapatkan bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, serta harus memisahkan pencatatannya antara uang muka, pajak penghasilan Pasal 22 final dan tidak final. Pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan, sedangkan jika pajak penghasilan tidak final dapat dikreditkan, maka itu harus dipisahkan pencatatannya. Pada Pasal 23 yang dimaksud pemotong adalah orang pribadi dengan wajib pajak dalam negeri yang dapat ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana ketentuan yang telah berlaku. Sebagai pemotong, wajib pajak harus menerbitkan bukti potong yang cukup sesuai dengan objek pemotongannya dan menyerahkan kepada wajib pajak yang telah dipotong. Sebagai pihak yang dipungut, wajib pajak harus mendapatkan bukti pungut dari pemungut. Dan pajak penghasilan Pasal 23 ini untuk bentuk apapun yang telah dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Audit atas pajak penghasilan Pasal 25. Terdapat beberapa aturan, yaitu yang pertama, besarnya angsuran pajak dalam tahun yang berjalan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT. Yang kedua, berdasarkan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT pajak penghasilan. Yang ketiga, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Selanjutnya, yang keempat, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak yang telah berjalan. Yang kelima, Menteri Keuangan dapat menetapkan perhitungan besarnya angsuran. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib untuk membayar pajak. Dan yang ketujuh, penyetoran pajak penghasilan Pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 berikutnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai audit atas perhitungan pajak akhir tahun.
Untuk pasal 28 terdapat aturan yaitu yang pertama, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga, denda, serta sanksi pidana yang berkenan dengan peraturan perundang-undangan harus wajib dikenakan jika itu telah terkena sanksi. Untuk pasal 29, apabila pajak yang terutang suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan. Audit atas kewajiban pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau PKP dan atau jasa kena pajak atau biasa disebut JKP. Diserahkan seperti yang telah diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Di samping mewajibkan PKP untuk memungut PPN atas penyerahan PKP atau JKP, Undang-Undang PPN juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan PKP atau JKP berikut ini, yaitu jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang, seperti barang hasil pertambangan, barang kebutuhan pokok, makanan minuman, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Yang kedua yaitu jenis-jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa yang telah diatur dalam undang-undang. Pengusaha kena wajib untuk membuat faktur pajak untuk setiap yang pertama, penyerahan PKP, yang kedua penyerahan jasa kena pajak, yang ketiga ekspor barang kena pajak, yang keempat ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh PKP. Dan untuk memaksimalkan pajak pertambahan nilai masukan yang dapat dikreditkan adalah bagian dari strategi wajib pajak untuk meminimalkan arus kas keluarnya dalam penyetoran pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai beberapa aturan mengenai pajak penghasilan. Yang pertama adalah tax holiday bagi industri pionir yang telah terdapat kriteria penerima tertentu. Dan bentuk fasilitasnya yaitu pembebasan PPh badan selama 5-10 tahun dan pengurangan PPh badan 50% selama 2 tahun setelah periode tax holiday. Yang kedua adalah investment allowance untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu. Yang ketiga yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK, yang kriteria penerimanya adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan di kawasan ekonomi khusus. Yang keempat yaitu fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Dan yang kelima, terdapat kemudahan perhitungan pajak penghasilan atas pajak penghasilan usaha tertentu dengan peredaran bruto tertentu. Selanjutnya, yang keenam yaitu penurunan tarif PPh bagi PT atau perseroan terbuka. Yang ketujuh, pengurangan 50% tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan, dan ini kriterianya salah satunya adalah omsetnya, yaitu wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Yang ke-8 ini pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan. Yang ke-9 pengurangan pajak penghasilan pasal 25 dan atau penundaan pembiayaan atau pembayaran pajak penghasilan pasal 29 bagi wajib pajak industri tertentu. Dan kriterianya ini adalah industri tekstil, industri pakaian jadi, industri alas kaki, industri furniture, dan industri mainan anak-anak. Yang ke-10 yaitu bantuan, sumbangan, dan hibah yang dikecualikan sebagai objek PPh. Dan yang 11 adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
Lalu yang ke-12 yaitu zakat dan sumbangan wajib keagamaan dikecualikan dari objek PPh. Kriterianya yaitu badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan penerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang berhak dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ke-13 yaitu sisa lebih badan atau lembaga nirlaba yang dikecualikan dari objek PPh. Selanjutnya, terdapat beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh. Yang ke-15, terdapat penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh. Ke-16, terdapat keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil dikecualikan dari objek pajak. Dan yang ke-17, terdapat pembentukan atau penumpukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya-biaya. Kriteria penerimanya yaitu bank, sewa guna usaha dengan hak opsi. Dan yang kedua, badan usaha lain yang menyalurkan kredit meliputi koperasi simpan pinjam, persero, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, proyek infrastruktur, dan PT Perusahaan Pengelolaan Aset. Selanjutnya, ke-18 terdapat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ke-19 terdapat zakat dan sumbangan wajib keagamaan lainnya sebagai pengurangan penghasilan bruto. Kriteria penerima ini adalah wajib pajak badan pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang membayarkan kepada PAZ atau LAZ atau lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah dan disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, pemberian natura bagi pegawai yang dapat dibebankan sebagai biaya, dan kriteria penerimanya yaitu wajib pajak pemberi kerja yang memberikan natura dan kenikmatan tertentu bagi pegawainya. Serta yang ke-22 terdapat biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya. Bentuk fasilitasnya yaitu biaya terkait telepon seluler, biaya kendaraan perusahaan, dan transportasi untuk perjalanan perusahaan. Yang ke-23 adalah fasilitas dalam rangka merger atau pemekaran usaha, dan ini khusus untuk perusahaan yang akan merger. Yang ke-24 yaitu fasilitas pajak penghasilan atas revaluasi aset tetap dan angsuran pembayarannya. 25 yaitu penangguhan saat mulai penyusutan untuk biaya perolehan harta berwujud bidang usaha tertentu. Yang ke-26 yaitu fasilitas PPh atas penghasilan bunga kredit non-performing oleh bank. Yang ke-27 yaitu fasilitas PPh terkait atas pengakuan dan penghasilan berupa keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh oleh debitur. Bentuk fasilitasnya yaitu penghasilan bank berupa bunga bank kredit non-performing, dan dalam hal ini bank membukukan penerimaan bunga kredit non-performing sebagai pengurangan pokok kredit. Selanjutnya, yang ke-28 yaitu organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh. Lalu, fasilitas PPh ditanggung pemerintah, hibah, dan pinjaman luar negeri. Kriteria penerimanya adalah kontraktor, konsultan, dan pemasok atau supplier yang berdasarkan kontrak pemerintah. Yang selanjutnya, wajib pajak tertentu tidak wajib lapor SPT. Dan yang terakhir, yang ke-32 yaitu kenaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan kriteria penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri, dan fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Selanjutnya yaitu PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan. Pengenaan PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final. PPh pasal 21 pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya, serta kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang tidak wajib memotong PPh pasal 21 atau 26. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 26. Aturannya adalah pengecualian pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor dan kegiatan lain. Selanjutnya pengecualian pengenaan pasal
26 ayat 4, pengecualian pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, pengecualian dari pemotongan PPh final atas bunga obligasi, pengecualian dan pemotongan dan/atau pemungut PPh oleh pihak lain, dan yang terakhir yaitu pengecualian dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi wajib pajak dengan peredaran budi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan jika ada salah kata maupun pengucapan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.